Hai semua, di video kali ini aku mau berbagi 7 hal penting yang perlu kamu ketahui sebelum memulai karir di Nusantara Sehat. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Kita harus tahu dulu kalau Nusantara Sehat itu terdiri dari dua guys. Yang pertama Nusantara Sehat Team Base, dan kedua Nusantara Sehat Individu. Mungkin teman-teman sering dengarnya disingkat dengan NST dan NSI. Perbedaannya apa sih? Kalau Nusantara Sehat Team Base, dia ditugaskan berbentuk tim. Jadi ada satu tim terdiri dari beberapa profesi kayak dokter, kesmas, analis kesehatan, perawat, bidan, apoteker, tapi sesuai kebutuhan penugasan tersebut. Semoga paham ya teman-teman. Nanti aku jelasin di video selanjutnya ya. Nah, sekarang yang kita mau bahas 7 hal penting yang perlu kamu ketahui sebelum berkarir di Nusantara Sehat, yaitu baik Nusantara Sehat Individu maupun Nusantara Sehat Team Base. Yang pertama, seleksinya banyak persaingan. Kenapa banyak persaingan? Ya, karena Nusantara Sehat sendiri terbuka untuk seluruh Indonesia. Sementara begitu banyaknya nakes di wisuda setiap tahunnya kan, dan masih banyak juga nakes yang membutuhkan pekerjaan lebih baik atau yang nakes yang masih pengangguran. Tahun 2016 sendiri 10.000 orang lebih yang mendaftarkan Nusantara Sehat dan yang lulus hanya 194 orang. Itu belum lagi ada beberapa orang yang masih cadangan gitu. Jadi artinya pemilihan Nusantara Sehat ini benar-benar diseleksi dengan ketat. Jadi kalau kamu adalah salah satu anak Nusantara Sehat atau kamu lolos di Nusantara Sehat, berarti kamu adalah salah satu muda-mudi yang terbaik dari beberapa orang-orang yang mendaftar. Yeay! Yang kedua, pembekalannya sistem bela negara atau semi militer. Jadi, kamu bisa memasuki tahap pembekalan ini kalau kita udah dinyatakan lulus seleksi tim Nusantara Sehat. Jadi, pesertanya dipanggil, lalu dilakukan pembekalan sebelum kepenugasan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat video aku sebelumnya ya, pembekalan Nusantara Sehat Team Base Batch 6. Yang ketiga, siap ditugaskan di mana saja. Jadi, tim Nusantara Sehat ini akan ditugaskan di daerah-daerah sangat terpencil. Tahu sendiri kan, kalau Nusantara Sehat ini salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan di perbatasan kepulauan. Nah, Nusantara Sehat ini akan ditugaskan ke daerah terpencil perbatasan kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan. Mungkin teman-teman sering dengar ya, kayak singkatan DTPK, DBK. Nah, ini daerah-daerah yang bermasalah kesehatan. Yang keempat, penempatan tugasnya di daerah bermasalah kesehatan atau di daerah terpencil perbatasan kepulauan. Jadi kamu udah harus mempersiapkan diri sekiranya kamu ditugaskan di pedalaman timur ataupun di pedalaman Kalimantan. Memang sih, gak semua namanya daerah perbatasan kepulauan itu adalah daerah-daerah tertinggal yang sama sekali gak punya listrik, gak punya sinyal, ataupun yang sumber airnya susah kayak gitu. Tapi kita harus mempersiapkan diri. Bisa nggak kalau sekiranya kita mendapatkan tempat tugas atau ditugaskan di tempat yang seperti itu? Seperti pengalaman aku sendiri di tahun 2017 ditugaskan di wilayah timur kepulauan di salah satu kecamatan kayak gitu. Jadi pertama kali kita sampai di tempat penugasan, ternyata listrik belum masuk di tempat kita bertugas, sinyal belum ada, dan air juga susah. Dan kebetulan udah airnya susah, musim kemarau lagi kayak gitu. Jadi kamu siap nggak untuk ditugasin? Bayangin kalau kamu mandi dengan satu gayung air, otomatis nggak bisa mandi kan, hanya bisa gosok gigi, sementara pasien udah harus menunggu di puskesmas kayak gitu. Jadi kamu siap nggak? Tapi percaya deh, ketika kamu siap ditugaskan seperti itu, ada pengalaman berharga yang nggak akan bisa kamu beli dimanapun. Karena pengalaman ini benar-benar pengalaman yang baru, kamu gak akan alamin juga ketika kamu kembali ke rumah orang tua kamu kayak gitu. Ini pengalaman terbaik karena kamu jadi banyak bersyukur, jadi kamu bisa melihat dunia yang lebih luas, kamu bisa mengerti tentang kehidupan banyak orang kayak gitu. Jadi beruntung kalau kamu bisa bertahan untuk atau mengabdikan diri menjadi salah satu muda-mudi bangsa yang mengabdikan diri untuk melalui Nusantara Sehat ini kayak gitu. Yang kelima, kalau kamu udah ditugaskan, itu artinya kamu udah siap menjadi agent of change. Kenapa jadi agent of change? Namanya Nusantara Sehat ini adalah salah satu solusi dari kementerian untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan, bukan? Jadi kamu adalah menjadi agent of change. Kamu akan menjadi pemicu untuk
membuat orang itu berubah kayak gitu. Tahu sendiri kan, mungkin banyak orang kalau dilakukan perubahan nggak banyak menerima kayak gitu, justru lebih banyak komplain. Tapi nggak apa-apa, jangan takut. Justru orang yang memberikan perubahan, kalau selalu bersemangat memberikan perubahan, akan diterima lama-lama oleh orang-orang sekitar. Dan kamu adalah menjadi agent of change untuk wilayah kerja kamu, agent of change untuk masyarakat, agent of change untuk tempat kamu ditugaskan. Jadi semangat. Jadi kalau kamu terpilih jadi tim Nusantara Sehat, kamu adalah muda-mudi bangsa terbaik yang ada di Indonesia ini. Salah satunya maksudnya ya. Dan yang keenam, siap ditugaskan selama 2 tahun. Tahu sendiri kan, kalau Nusantara Sehat itu ditugaskannya selama 2 tahun. Bukan berarti kita nggak bisa pulang kampung, bisa ya. Tapi itu kembali ke persyaratan awalnya, berapa hak cuti dan dikasih izin nggak sama kepala puskesmasnya. Jadi selama 2 tahun kita mengabdi di tempat tugas kita, dan di situ pengalaman paling berharga yang tadi aku bilang nggak bisa dibeli. Kamu harus banyak-banyak menggali, harus banyak-banyak mendekatkan diri dengan masyarakat biar kamu tahu gimana kehidupan yang sebenarnya tempat tugas kamu, karena kamu nggak akan bisa mengulangi lagi kayak gitu. Setelah penugasan 2 tahun, kamu bisa mengambil sekolah, melanjutkan pendidikan dan dibiayai oleh kementerian, dan kamu tuh nggak terikat setelah disekolahkan, setelah menempuh pendidikan lanjutan. Tapi kebanyakan teman-teman kalau udah namanya mengabdi Nusantara Sehat, rasa pengabdian itu akan terpanggil terus dan pengen mengabdi lagi. Tapi ada juga yang memilih untuk melanjutkan pendidikan kayak gitu. Namun dari Kementerian Kesehatan nggak pernah menjanjikan kalau habis purna NS akan menjadi PNS, tapi dikasih peluang lagi untuk mengabdikan diri lagi menjadi Nusantara Sehat individu kayak gitu. Jadi jangan takut, namanya kalau kita bekerja secara ikhlas, namanya pengabdian, kita rela berkorban, apapun rezeki, kalau itu bagian kamu akan dapat terus dimanapun kamu ditugaskan, atau kamu nggak akan pernah mengalami rasa namanya pengangguran kayak gitu. Yang ketujuh, kamu harus siap-siap jadi LDR kayak gitu. Jadi kamu harus siap untuk meninggalkan kamu harus siap untuk jarang komunikasi dengan pasangan kamu, dengan orang-orang yang kamu kasihi. Bayangin kalau misalnya kamu di tempat tugas yang gak ada sinyal, gak ada listrik, dan air susah yang aku bilang. Belum harus memikirkan sinyal, kita masih sibuk memikirkan air, gimana biar mandi atau gimana biar bisa mencuci, makan, minum kayak gitu kan. Jadi kita nggak terpikirkan untuk mencari sinyal pertama-tama pengabdian. Otomatis kalau kita punya pasangan, kalau kita nggak mengerti atau mereka nggak setuju dengan komitmen pengabdian kita, maka kamu harus rela kalau kamu akan ditinggal pasangan kamu. Nah ini adalah pilihan terakhir gak sih? Tapi gak masalah kalau mereka gak bisa menanti kita 2 tahun pulang kembali dari penugasan. Itu artinya itu bukan jodoh kita. Berarti dia berarti dia gak mau atau gak komitmen, gak bisa konsisten dengan komitmennya kayak gitu. Jadi itu gak usah dipikirkan banget ya kayak gitu. Tapi dari semua yang aku jelasin itu gak akan bermakna banget kalau kamu menjadi anak NS. Jadi kalau kamu kira-kira bingung, aku ini mau coba Nusantara Sehat nggak sih, coba nggak sih kayak gitu, kamu bisa pertimbangkan yang 7 hal yang aku bilang tadi. Kalau misalnya kamu siap, oke, let's go, dan kamu adalah pemenangnya. Karena kamu siap untuk mengabdi, karena jarang-jarang pemuda-pemudi untuk mengabdi. Pernah gak sih dengar salah satu quotes? Dulu aku waktu pembekalan, pelatihnya selalu bilang gini, jangan tanyakan apa yang negara berikan untukmu, tapi tanyakan apa yang udah kamu berikan untuk negara, kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang tadinya bingung mengambil keputusan apakah perlu memulai karir di Nusantara Sehat atau enggak, semoga di video kali ini bisa membantu kalian semua ya untuk mengambil keputusan. Di video selanjutnya aku mau ngebahas tentang perbedaan antara Nusantara Sehat Team Base dan Nusantara Sehat individu. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Terima kasih teman-teman udah menonton. Bye.